Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi terkait pemakaian bahasa ragam tulis ilmiah. Untuk yang pertama, pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar, yaitu logis, cermat, dan sistematis. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, baku, yaitu bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua, logis, yaitu ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima secara akal. Yang ketiga, kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat, tepat, ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksud oleh penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima, denotatif yang berlawanan dengan konotatif, yaitu kata yang digunakan sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmunya yang objektif. Yang keenam, yaitu runtun, ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya. Yang selanjutnya, karakteristik ragam bahasa ilmiah. Untuk yang pertama, bahasa Indonesia bersifat cendekia, yaitu bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikiran logis. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat lugas, artinya paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat yang dapat dihindarkan. Yang ketiga, bahasa Indonesia bersifat jelas, artinya gagasan akan mudah dipahami. Yang keempat, bahasa Indonesia bersifat formal, artinya bahasa yang digunakan dalam komunikasi bersifat formal. Karakteristik ragam bahasa ilmiah yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia bersifat menghindari kalimat fermentasi, artinya kalimat yang belum selesai. Kalimat yang seperti ini terjadi karena adanya keinginan tanpa menyadari kesatuan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan yang diungkapkan. Yang keenam, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif. Yang ketujuh, bahasa ragam ilmiah bersifat objektif. Artinya, sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Yang terakhir, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat ringkas dan padat, direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang hemat. Jenis-jenis ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Yang pertama, ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Yang kedua, ragam terpelajar, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari kata asing. Yang ketiga, ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Yang terakhir, ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan.
Yang pertama, ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua, ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga, bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Yang keempat, ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi, perasaan, dan pikiran. Yang terakhir, ragam politik dan hukum adalah bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.